wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wa tas'udul hafazatu bi amalil abdi yabtahaju nuran. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi wa tas'udulan munggah sapa al hafazatu malaikat kang ngreksa amal ngreksa lan joko bi amalil abdi kelawan amale kawula ya betahaju kang mencorong atau bersinar apane nuri cahayane min sedaqatin nyatane saking sedekah wa sholatin lan sholat wa siyamin lan puasa qad a'jaba teman-teman gawa akan apa anu mau sapa Abdul al khafadhata ing malaikat kang joko payujawizuna mongko ngliwati sapa malaikat bi kelawan gawa amale abdu ila samai salisati maring tumeka maring langit kang kaping 3 langit sing nomor 3 Payakulu mongko nuli ngucap lahu maring malakul hafadhah sapa al malakul muwakkalu malaikat kang den pasrahi biha kelawan amale abdu kifu mendeka sira kabeh wadribu lan mukula sira kabeh bihadal amali ing kelawan ikilah amal wajah sahibi ing raine wong kang duweni amal ana ya ingsun uta ingsun iku malakul kibri malaikat kang jaga sifat kesombongan sombong amaroni perintah ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun Allah adha ing yen to ora ninggal sapa ingsun amalahu ing amale abdu ucawi suli khale ngliwati apa amal ing ingsun ila ghairi maring liyan tumeka maring liyane ingsun innahu satamani abdu niku kana ana sapa niku ya takabbaru gumedhi sombong sapa abdu nalana sing atase menungso bi majalisi ing dalem pira-pira palungguhane nas iki masih nerangne sifat yati ana amal sing menurut malaikat yang ditugaskan membawa itu ya sudah elok banget lah bergibiar-gibiar cahayane sedekah salate puasane sampai malaikat yang membawa itu yang menjaga yang memelihara harian itu takjub melihat keelokan amale wong iki dibawalah sampai ke langit kita melewati langit yang ketiga di situ lalu ketemu malaikat yang dipasrahi menjaga pintu langit 7 nah, terus bilang begini berhenti di situ aja mau kamu bawa kemana itu menurut bahasa kita begitu ya mau menghadap Allah enggak usah sampai sini aja aku ini malaikat yang dipasrahi mengawasi sifat sombong mending amal sekian banyak itu pukul karena lempar ke muka orangnya aku dipasrahi Allah untuk selalu mengawasi sifat sombong. Artinya wong iki sing beramal iki mempunyai sifat sombong. Gitu loh. Salamullah. Jadi congkak, sombong. Ketika di majelis merasa paling, gitu kan?
Yang model begitu aja malaikat yang hari-hari menjaga itu nggak tahu. Yang tahu ya cuma malaikat yang ditugaskan menjaga atau mengawasi kesombongan seseorang. Begitu nyampe di situ sudah nggak bisa naik lagi. Mereka berkata, aku ditugaskan Allah untuk tidak sesekali membiarkan amal ini melewati aku. Cukup sampai di sini. Ini artinya gimana sih? Artinya amalan sebaik apapun, ya, seindah, seelok apapun, kalau masih di latar belakangi kesombongan, ternyata itu tidak nyampe kepada hadratillah. Mung cukup sampai langit sapitu, sabtelu. Di situ sudah ditahan oleh malaikat. Karena malaikat itu dijaga, diperintah. Kalau ada amalan yang tidak karena aku, stop sini saja, nggak usah sampai ke aku. Gitu. Terus Nabi ngendikan mana? Jadi ini kan ceritanya Nabi Dawi atau nasihati siapa ya? Mu'ad kan? Sahabat Mu'ad atau Abu Dar kemarin itu. Gitu. Ini masih dilanjut panjang lebar. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi watas utu ya, atas adulan munggah maneh sapa al khafadatu malaikat kang jaga amal. Bi amalil abdi kelawan gowo amale kawula yashu. Maknane yashu yang ya kayak gemerlipat kama yasu sebagaimana gemerlapan opal kaukabu bintang-bintang aduri kaya intan walahulan iku kedue amal dawiyuman gini dawiyun min tasbihin nyatane saking baca tasbih wa sholatin dan sholat wa syiamin dan puasa. Indah wiyun ki maknane ning kene swara lembut, swara sing gembrumblung, digambarkan seperti suarane apa tekah khafifin nahli wa khafifin gembrumblung saking apike ngono. Gitu. Lembut, indah. Contohnya amal sokok tasbih, wa sholatin dan amal sholat, wa syamin amal puasa, wa hajjin haji, wa umratin dan umrah, hatta yujawizu sampailah mereka melewati bihi dengan membawa amal tadi ila sama'ir rabi'ah kepada langit yang keempat. Fayaquluna lalu berkata lahum kepada mereka malakul muwakkalu yaitu malaikat yang dipasrai untuk menjaga langit, pintu langit yang keempat. Kifu berhentilah kalian. Wadribulan pukullah atau lemparkanlah oleh kalian. Bihadal amali kelawan ikilah amal wajah sahibihi ing wajahe wong kang duweni amal. Nah. Wa dhuhrihi lan gegere sahib wa batni lan tengi sahib. Ana utai ingsun iku sahibul ujbi, orang yang dipasrahi gitu ya, yang mempunyai
izin untuk menjaga sifat ujub. Nah, sahibul ujub itu berarti wong kang duweni ujub, kan ora enak to. Malaikat yang ditugaskan menjaga dan mengawasi sifat ujub hamba. Amaroni, perintah saya, Rabbi, Tuhanku, Allah ad'u yen to ora ninggal ingsun amalahu ing amale abdi yujawi suliku khale ngliwati apa amal ing ingsun ilang wiri maring liyane ingsun tumeka maring liyane ingsun. Innahu sak temene abdiku kana ana sebab tu iku ida amilana likane nglakoni amalan ing amal adkhala mongko mlebokake apa sapa abdu al-ujbah ing sifat ujub bihi ing dalam amal. Ini ki bolak-balik kaya wingi kan. Nabi lalu berkata lagi, malaikat membawa lagi amal seseorang. Kali ini amal ini juga pokoknya luar biasa, bergemerlapan seperti bintang-bintang. Baik tasbihnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, ya. Sampai malaikat yang membawa naik itu sampai di langit yang keempat. Setelah sampai di situ berkatalah penjaga yang di langit tempat itu, al-malakul muwakkal. Silahkan berhenti sampai di situ. Amal yang kalian bawa itu mending lemparkan ke muka orangnya atau ke punggungnya atau ke perutnya. Aku ini malaikat yang ditugaskan menjaga atau memelihara sifat wujud. Jadi mengawasi bagian sifat satu wujud. Allah memerintahkan aku agar tidak membiarkan amal itu melewati aku. Cukup sampai di sini saja. Ketahuilah bahwa orang ini beramal dia lantaran ujub. Amalnya bagus memang dan banyak amalnya tekun, tapi karena ujub, dan ujub itu sombong atau yang membanggakan diri, mentakjubkan, membanggakan amalannya. Sholat tahajudnya memang tekun, istiqomah, zikirnya juga khusyuk memang, tapi di balik itu ada sifat ujub. Sedikit saja muncul kebanggaan terhadap amal itu. Nah, itu ujub namanya. Maka amalan yang seperti ini hanya sampai kepada langit yang keempat. Sampai situ aja. Ujub. Nek sombong, nek amalan karena kesombongan, kecongkakan, gitu, itu hanya sampai di langit ketiga. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi wa tasqut adulan munggah maneh sapa al-hafadzatu malaikat yang memelihara bi amalil abdi kelawan amale kawula. Malaikat yang menjaga dan memelihara amal seseorang naik lagi lapor membawa amal tersebut. Kata yuwajawizu, sampailah mereka melewati bihi ilas sama il-khamisah, dengan membawa amal tersebut sampai ke langit yang ke-5. Ka'annahul urusul mazfufatu ila ba'diha. Kayak apa ya? Digambarkan kayak amalan kayak pengantin.
Fayaqulu mongko ngucap lahum maring malaikat, berkatalah kepada malaikat yang membawa amal tersebut, sopo al malakul muwakkalu biha, malaikat yang diperintahkan untuk mengurus amal itu. Ifu wadribu bihadal amali wajha sahibihi. Laki-laki begitu, mending lemparkan itu amal ke muka orangnya. Wahmiluhu ala atikatihi, atau kalau perlu gantung saja di atik ini, apa ini, pelipis. Mengapa demikian? Ana malakul hasud, ana malakul hasadi, aku ini malaikat yang ditugaskan mengawasi sifat dengki. Annahu kana yaqsudu man yata'allama wa ya'mal. Orang ini selalu hasud terhadap orang yang mau belajar, orang yang mengamalkan ilmunya. Bimisli amalihi, dipadana dengan amal mereka dia. Wa kullu man, dan dengki kepada setiap orang, karena yakhudhu, yang menjadikan orang itu fadlan, keutamaan. Artinya setiap orang yang melakukan kebajikan, keutamaan, ia dengkeni, ia kasuti. Minal ibadati, contohnya melakukan ibadah. Anggere wong ibadah maju, dia terengki. Karena yaksuduhum, mereka menghasut terhadap orang-orang. Pokoknya nek weruh wong kok ngalami kemajuan, baik itu dalam segi ibadahnya. Orang ngaji kan ya apik, menuntut ilmu apik, mengamalkan ilmu juga apik. Terus mengamalkan keutamaan ibadah yang fadhil, ya, fadilah ibadah kan ya apik. Tapi justru dia drengken itu. Dia mengikuti amal itu, ikut, tapi bukan karena cari ridho Allah, tidak semata-mata karena Allah, tapi semata-mata karena drengki mau, karena drengki. Wa yaqaulan tumibo ihim ing dalem mereka. Sapa ya wong kuluman. Apa amrun rabbi, ngono bihi ing dalem mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi, di dalam kitab tafsirnya itu ya disebutkan amaroni, perintah ing ingsun sapa Rabbi pengiran ingsun, ala ad'uwa yad'u ing yen to ora ninggal ingsun, atau ada to amalahu ing amale abdun mau, abdu bijawizuni ngliwati apa amal ing ingsun ila ghairi maring ingsun. Aku diperintah oleh Tuhanku agar tidak membiarkan amal tersebut melewati aku. Artinya ya cukup sampai di sini, nggak boleh kemana-mana. Ini yang petugas langit yang kelima, yang mempunyai tugas menjaga
amalan-amalan yang mempunyai sifat dengki. Hanya sampai di langit kelima. Lalu Nabi berkata lagi, qala kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tas'atulan munggah mana sapa al khabatatu malaikat yang memelihara bi amalil abdi terhadap amal seorang hamba. Lahu iku tetep kedue amal au du'un utawi sinar. Tadu isyamsi kaya sinar matahari. Min sholatin yang tadi dari ibadah salat, wa zakatin wa hajjin wa umratin, zakat haji umrah, wa jihadin dan perang sabilillah, wa siyamin dan puasa Ramadan. Payu jawizuna lalu mereka melewati dengan membawa amal tersebut ila sama isati sampai ke langit yang ke-6. Langit ke-6 ini terbuat dari emas. Ada yang mengatakan min jauharin, dari intan mutiara. Fayaqulu lahumul malaikatul muwakkalu biha. Lalu berkatalah malaikat yang bertugas di situ kepada malaikat yang membawa amal tadi, ifu wadribu bihadal amal wajah sahibi. Berhenti sampai situ. Apa yang kamu bawa itu, amal itu, mending lemparkan ke muka orangnya. Nggak. Apa alasannya ini? Innahu kana la yarhamu insanan qattu. Orang ini yang punya amal kayak begitu tadi indahnya. Koyo sinar matahari sampean cemerlang amale, baik salate, zakate, hajine, umrohnya, jihad, berjuang mau bela agama. Kalau sekarang konteks sekarang ya berjuang untuk gimana mikirnya Islam ini maju, kan? Nah, sampai di langit tenang, malah justru suruh lempar ke muka orangnya. Alasannya apa? Annahu kana la yarham insanan qattu. Orang itu tidak pernah punya kasih sayang, nggak punya kasihan kepada sesama sama sekali. Min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah. Nah, malaikat yang ditugaskan itu berkata, ana malakur rahmah, aku ini malaikat yang ditugaskan untuk menjaga rahmat, kasih sayang. Aku tahu orang ini nggak pernah punya kasih sayang. Meskipun amalnya banyak, nggak tahu kalau di sampingnya tetangganya itu ada yang lagi sakit, ada anak yatim yang lagi kelaparan. Dia asik dengan dirinya sendiri, ngamali baik, haji berkali-kali, umroh setiap bulan. Nah, yang begitu itu cukup sampai di langit yang ke-6. Padahal amal segitu baiknya, masih saja ada saja yang membuat amal tersebut tidak sampai kepada Allah. Mulai dari sifat sombong, sifat pamer, sifat ujub, sifat riya, terus hasud. Kok kalau masih ada yang begitu, nggak sampai kepada hadratillah. Malaikat yang bertugas itu benar-benar selektif, nggak mau tahu dia, juga nggak siap menerima sogok. Malaikat nggak butuh duit. Wa tasbaqa lan dawuh sapa Kanjeng Nabi maneh,
wa tas'atu lan mlaku maneh munggah maneh sapa al khafatu malaikat yang memelihara bi amalil abdi kelawan gowo amale kawula min saumin nyatane saking amal puasa wa sholatin dan sholat wa nafaqatin lan nafaqah ay kasiratun teges kasiratin kang tegese amalan kang akeh fi sabilillah ing dalem bela agamanya wa jihadin lan amal jihad ay li i'la'i dinillah tegese untuk meninggikan li'i'la'i untuk meninggikan agama Allah bahwa ro'in dan wirai lahu tutup ketui amal dawun ki maknane suara sing lembut sautun khafiyun suara sing pelan lembut ka sautil kadawil nakhli sebagaimana suara bengunge tawon. Dikse tawon. Amale kaya ngono kuwi gambarane. Wudu'in lan sinar kaldo isamsi sebagaimana sinar matahari. Wa fi minhajil abidin dan ikut tetap kasebut ing dalam kitab minhajil abidin. Apa lahu sautun dawuh lahu sautun. Lahu ikut tetap begitu amal apa sautun kasautir roti sebagaimana suaranya bledek. Wudu'in dan kaya mempunyai sinar cahaya kaldoil barqi sebagaimana sinarnya kilat. Ini kalau di kitab Minhajul Abidin. Artinya gini, ini kali ini kan Nabi menyebutkan ada lagi amalan yang dibawa oleh malaikat yang bertugas membawa itu sampai naik, ya, disebutkan di situ amalannya saking apike, saking indah nih, saking rapi nih, ya, amalan itu berbunyi kayak bunyinya lebah, lembut suaranya. Terus juga mempunyai cahaya sinar, bersinar sebagaimana sinar rembulan matahari. Dan disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin. Ini kan kitab Hidayah. Nah, kitab Minhajul Abidin yang terang mungkin. Coba di situ diterangkan tidak kayak seperti suaranya tawon, justru kayak suaranya apa itu guntur, roktun itu guntur, duduk gede. Terus mempunyai kilat juga seperti kilat, mempunyai cahaya seperti kilat, lep gitu. Terus wa ma'ahu salah satu alafil malakin. Dan amal itu digiring sampai digiring oleh 3.000 malaikat. 3.000 malaikat mengawalnya. Terus wayujawizunahu bihi ila sama'is sabi'ah. Sampailah malaikat-malaikat yang membawa amal tersebut di langit yang ke-7. Langit terakhir kan? Langit ke-7 sudah. Nah, di sini disebutkan langit ke-7 itu terbuat dari apa? Min yaqutin khamra'ah. Dari yakut yang merah, permadani merah. Terus fayakunu lahum al-malakul muwakkalu bih. Lalu berkatalah malaikat si penjaga langit tersebut kepada malaikat-malaikat yang mengantar amal yang segitu indah. Kifu wadribu bihadal amal wajha sahibihi.
Nah, wadribu jawarikhahu waqiflu waqfulu ya bihi ala qalbihi ana syakhibud dzikri fa inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yarud bihi wajha rabbi lam yurid wajha rabbi. Ini malaikat yang penjaga tadi mengatakan sampai situ aja, gak usah kemana-mana. Kalau perlu amalan yang kalian bawa itu lempar aja ke muka orang, kelempar ke muka orangnya, pukulkan ke seluruh anggota badannya, ke anggota-anggota badannya. Kalau perlu gantung itu amal di pelipisnya, di hatinya. Ala qalbi. Kenapa? Aku ini malaikat yang bertugas menjaga zikir. Zikir. Jadi yang mengawasi zikir itu saya. Siapa zikir yang murni karena Allah, siapa zikir yang karena sesuatu, karena pengen diwah, pengen riya dan sebagainya, itu saya tahu. Saya ini malaikat yang ditugaskan menjaga zikir. Ya, padahal amalannya supaya mau disebutkan kayak begitu indahnya. Andaikan itu amalan punya suara, suara pun suara lembut kayak suara lebah, gitu. Fa ini ukhjubu an rabbi, aku ini dijadikan Allah menjadi penghalang pada setiap amal-amal yang tidak karena Allah. Nah, yang bukan karena Allah. Annahu innama arada bi amalihi ghairallahi ta'ala. Sesungguhnya Tuhanmu itu yang punya amal kayak begitu itu, dia beramal bukan karena Allah. Oh memang kalau kadung zikir, apalagi zikir di lapangan, sambil nangis-nangis, semua selapangan ikut nangis. Nah, ternyata itu bukan karena Allah. Orang zikir di malam ini atau nangis, malah nek ning lapangan nangisnya tawanan. Aku tahu orang ini. Ini malaikat yang berkata gitu, yang ditugaskan menjaga pintu langit yang ketujuh, gitu kan? Nah, innahu arada bihi rif'atan 'indal fuqaha. Orang ini beramal baik menuntut ilmunya, baik bertafakurnya, baik iku mutolaah kitabnya, ternyata mereka berharap rif'atan, golek luhur-luhuran, dhuwur-dhuwuran pangkat indal fuqaha, di antara para orang-orang alim, para iku bandingane kiai padha kiai ini, nek ustaz ya sesama ustadznya, kalau guru ya sama gurunya. Jadi persaingan, rif'atan, luhur-luhuran, kemeluhuran, khawatir kesaingan, khawatir ketinggalan. Ada? Itu mereka memang beramal, amalnya luar biasa, tapi ternyata bukan semata-mata karena Allah, tapi karena rif'atan indal fuqaha, indal qurana, supaya di antara teman dia yang paling kelihatan paling menonjol. Dia menonjol ilmu nih, menonjol pikiran yang sebarang. Padahal lagi janjinya kan ya apa? Tapi satu sisi malaikat yang menjaga itu tahu, ternyata di situ ada celah-celah yang bukan karena Allah. Ya, wa dzikra lan wa dzikra intal ulama. Nah,
wa dzikron gitu. Dan supaya disebut-sebut, dikenal di dalam setiap majlis para ulama, pasti dia terkenal orangnya hebat, kalau ibadah khusyuk, ilmunya tinggi, pengalamannya luas. Terus wasitan ini memang begitu maknanya, bikasri syati ay dzikran jamilan bainan nas mustansyiran. Sitan ini disuarani, disebut orang baik, atau sekarang ini lebih terkenal apa ya, disebut viral lah, lagi viral-viralnya. Artinya dzikran jamilan bainan nas muntasyiran, ya, disebut baik, terkenal dan kondang. Filmata ini di dalam negeri, pokoknya di daerah-daerah terkenal terus. Amaroni Rabbi alla ad'u amalahu yujawizuni ila ghairi. Aku diperintah oleh Allah untuk tidak meninggalkan, membiarkan amal itu melewati aku. Pokoknya cukup sampai di sini. Ini dari berbagai jenis amalan atau kelas ibadah yang segitu indah-indahnya, ternyata hanya sampai kepada langit. Belum ada yang sampai kepada Allah dari kemarin-kemarin itu. Karena memang ada sisipan-sisipan sifat hati yang tercela, yang ternyata menyertai amalan itu. Masya Allah, amalan itu wabih. Ibadah istiqomah, sholat malamnya istiqomah, majlis taklim selalu hadir, tidak pernah ketinggalan jamaah, terus kan secara dohiranis apik mencorong, tapi ternyata di balik itu ada tersisip amalan-amalan atau rasa-rasa hati yang tercela menyertainya. Ada yang karena pamer, ingin dipuji, ada yang karena membanggakan diri, ada yang karena sombong, merasa dia yang lebih utama, lebih mempunyai ibadah yang banyak. Pokoknya macam-macam dari sekian banyak amal. Belum ada satupun yang sampai lolos ke hadratillah dari sekian banyak jenis ibadah. Jadi Nabi ini nerang ini sampai serius banget. Nah, terus wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan wa huwa riya'un wa la yaqbalullahu amalal mura'i. Dan setiap amal-amal apa, semua amalan apa saja yang bukan karena Allah, bukan karena Allah, itu berarti riya, dan Allah tidak berkenan menerimanya amalan itu. Qala, berkata lagi Nabi bersabda, wa tas'adul khafadatu bi amalil abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa sumtin wa amala yang fa'u fid dunya wa dzikrin lillahi ta'ala fatasyi'uhu malaikatus samawati sab'i hatta yaqta'u bihi al-khujuba kullaha ila Allah ta'ala. Ini baru sampai Nabi ngendikan ini. Iki giliran malaikat yang membawa amal kali ini munggah maneh
munggah, naik lagi ke langit dengan membawa amalan seseorang, baik zakatnya, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, bahkan akhlak mulianya. Ya, orangnya selalu baik, santun kepada sesama, bahkan pendiam, wasuntin. Maksudnya pendiam itu dia tidak mau komen terhadap apa yang tidak ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nek kirane iku mau guyonan dunianya enggak dikirkan, enggak mau deh. Zikirnya baik, ya. Bahkan di situ malaikat pembawa amal ini diiringi, dikawal dengan malaikat yang ada di langit. Seluruh malaikat di langit. Di langit 7 itu semua mengikuti, mengawal, membawa amal yang begini. Bayangkan amalnya baik, sholatnya baik, puasanya baik, haji, umroh baik, bahkan orangnya ini baik, husnul khuluq, sama orang sopan santunnya luar biasa, tidak pernah menyakiti atau menyinggung seseorang dari segi perilaku maupun perkataan. Ya, pokoknya orangnya husnul khuluq. Bahkan pendiam itu diam dalam arti tidak bereaksi terhadap sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Terus termasuk zikir yang lillahi ta'ala. Di bawah melewati hijab, beberapa hijab. Seluruh hijab telah dilewatinya oleh malaikat ini, yang mengiring, yang mengawal, yang membawa. Sampailah amal ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqifuna, maka mereka berhadap, bersimpuh baina yadayhi, di hadapan Rabbi Jalla Jalaluh, di hadapan Allah. Mereka malaikat membawa itu. Wa yashhaduna lahu bil amali shalih al mukhlis lillahi ta'ala, dan mereka bersaksi, ya, bersaksi terhadap hamba Allah yang mempunyai amal seindah itu, amalan soleh yang murni karena Allah. Ai bi khasbi ilmihim, maksudnya ya berdasarkan pengetahuan malaikat-malaikat itu. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah berfirman kepada mereka, antum al-khafadah, kalian semua malaikat-malaikat yang aku tugaskan memelihara ala amali abdi, terhadap amal perbuatan hambaku. Kalian itu hanya sebatas memelihara dan menjaga amal. Wa ana raqib, sementara aku, kata Allah, zat yang selalu mengawasi. Raqibun itu bukan hanya melihat dan memandang, tapi mengawasi. Ala ma fi qalbihi, terhadap apa yang ada di hati hambaku. Kalian paling ya menjaga amal-amal itu, nulis, ya. Nah, ini suruh bawa lapor. Ya, menurut kalian itu baik ya, sepanjang sepengetahuan kalian. Aku ini yang selalu mengawasi, bukan hanya dohirnya dia, tapi bahkan apa yang ada di hati hamba ini. Annahu lam yuridni bihadal amal, sesungguhnya hambaku ini yang amalnya kalian bawa ini beramal bukan untuk aku. Wa innama arada bihi ghairi, sesungguhnya ia beramal itu karena selain aku. Ayo,
Padahal dari sekian tingkatan, ternyata baru ini yang sampai kepada hadratillah, sampai kepada hadapan Allah. Ternyata juga masih belum murni juga. Ya, sekarang contoh, sudah seringkali saya sampaikan, ojo ndadekno kecelik malaikat. Jangan membuat malaikat kecelik terhadapmu. Begitu bangun malam, semangat betul. Begitu bangun langsung wudu, langsung sholat, langsung sampai nangis-nangis. Luar biasa kan, malaikat juga kagum-kagum. Tetapi begitu ndonga, ya Allah, mugi panjenengan paring indang lunas utang kula. Tibake lak mung krana utang ta? Ya, bukan karena Allah toh. Minu innama arada bihi ghairi, itu. Bahwa sesungguhnya orang ini beramal bukan karena aku, tapi karena selain aku. Atau selain gitu. Ya Allah, semoga kau selamatkan aku di dunia dan di akhirat. Berilah aku masuk surga. Kan selain Allah juga tak? Nah. Jadi yang diminta itu selain Allah. Kan malaikat turunan karena semangat mau nyatet. Tiba-tiba krono iku amalan yang begitu indahnya, begitu murninya, ternyata masih ada celah. Allah teliti banget itu. Wa innama arada bi ghairi. Sesungguhnya orang ini beramal untuk selain aku. Kata Allah begitu kan? Selain aku berarti ya pahala sing tak siap neraka, swarga, apalagi. Ini kan hal-hal selain Allah kan? Meskipun padahal kita memburu, mengejar apa yang ada di sisi Allah, itu hal yang baik dan itu diperintah. Apa yang ada di sisi Allah? Pahala, ridho, swarga, gitu? Itu kan sesuatu yang ada di sisi Allah. Tapi orang yang pada tingkatan tertentu amalan karena itu berarti masih masuk kategori ghairi. Orang yang beramal untuk selain aku. Nah, makanya pada tataran tertentu orang yang beramal karena Allah benar-benar lillahi ta'ala, andaikan dia dikasih kabar, kamu dengan segala amalanmu selama ini siang malam kamu habiskan untuk berzikir, bermunajat, muraqabah daripada Allah, tidak ada gunanya. Kamu diponis neraka. Ya, dengan amalan segitu banyaknya, indahnya, justru diponis neraka. Apa kata orang ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dikasih kabar begitu itu. Kenapa? Memang aku selama ini beramal bukan karena aku takut masuk neraka, juga bukan karena aku menginginkan surga. Tapi aku lakukan semata-mata memang itu tugasku diciptakan di dunia untuk mengabdi kepada Allah, menyembah pada Allah. Titik. Soal nanti dibalas di neraka dan surga itu nomor 18. Yang penting tugasnya wong diciptakan di dunia ini adalah illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Itu gambaran seorang yang murni, mukhlis, ikhlas dalam beribadah, mengadakan pengabdian secara total karena Allah, bukan karena sesuatu. Terus umpama gini, karena dulu berarti sholat hajat barang mungkin tidak perlu. Soalnya sholat hajat itu dilakukan karena ada motif, karena duit hajat. Ya pada tingkatan itu ya lakukan aja, karena alangkah akan lebih baik pada saat kita punya hajat lalu
berupaya mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat hajatnya. Kan akan lebih baik daripada kita punya hajat mau bingung apa mana sampai nekanin gini dukun gini. Kan lebih baik begitu, melayuni ning pangeran ning Allah, kan larinya kepada Allah. Akan lebih baik begitu, meskipun masih ada tendensinya gitu. Jadi sampai kanjeng Nabi menerang kok yang ngono ya. Terus wa ma ahlasahu li wa ana a'lamu bima arada min amalihi alaihi laknati alaihi laknatin gurrul adamiyin wa gurrakum walam yakrurni wa ana a'lamu bima maksudnya. Cek. Jadi wa ana raqibu ala ma fi qalbi annahu lam yuridni bihadzal amal wa inna ma arada bihi ghairi fa alaihi laknati. Nah, jadi orang yang begitu justru nanti akan mendapat laknatku, kata Allah begitu. Fa alaihi laknati, kepadanya mendapat laknat. Fataqulu, lalu malaikat berkata, fataqulu malaikat pun ikut berkata, kulluha, ya sebagai malaikat, alaihi laknatuka wa laknatuna, semoga orang itu mendapat laknatmu ya Allah dan laknat kami semua. Jadi malaikat berdang melaknati. Wa laknatuhun samawati sab'i wa man fihinna, termasuk langit mulai dari tingkat 1 sampai 7, dan termasuk makhluk-makhluk yang ada di sana, semua ikut melaknati orang ini. Orang yang punya amal seindah itu, tapi orang krono Gusti Allah tadi. Allah melaknati, malaikat pun ikut melaknati, bahkan malaikat seluruh yang ada di langit, gitu, termasuk langit itu barang ini melaknati. Mendengar cerita kanjeng Nabi seperti itu, summa baka Mu'adun, lalu sahabat Mu'ad menangis, fantahabba idhaban syadidan, sampai terseduh-seduh nangis. Wa qala Mu'ad, berkata sahabat Mu'ad, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa ana Mu'adun, dan aku adalah Mu'ad, pakai fali bin najah wal khalas min dzalik, bagaimana keadaanku, bisa selamatkah? Maksud cara bahasa kita begini, sambil nangis itu, ya Rasulullah, kalau engkau sih Rasul Allah, sedangkan kami ini, aku ini seorang Mu'ad ya Rasul, bagaimana bisa selamat? Dari keterangan yang digambarkan Nabi tadi, mulai dari amalan yang ada riyaknya, amalan yang ada kasutnya, yang ada sombongnya, ada ujubnya, ada sum'ahnya, gitu, sampai amalan sing enggak ketara belas, gitu. Sum'ahnya enggak kelihatan, takaburnya enggak kelihatan, riyaknya enggak ada, tapi ternyata masih ada sekelip sesuatu yang bukan karena Allah, gitu. Jarang orang bisa sampai lolos sampai punya amalan seperti itu. Mu'ad aja sampai nangis begitu ceritanya, gitu. Akhirnya ya Allah, qala, berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
iktadili, ya, yang sepenting kamu perkuat itu keyakinan, ikuti aku. Wa in kana fi amalika naqsun, meskipun di dalam amalmu itu ada kekurangan, ya, jangan ditinggalkan. Oke lah, mungkin di makom kita, di tingkatan kita ini saat ini masih sekelas itu, kita semangat surat malam, surat tahajud, baca Quran, baca dzikir dan sebagainya, hanya semata-mata ingin mencari pahala atau takut neraka atau ingin masuk surga. Ya sudahlah, mungkin tingkatan kita masih segitu. Dan bahasa kita kan gitu, lakukan saja, jangan sampai ditinggalkan, lakukan saja. Ya Mu'ad, hafid ala lisanik. Selanjutnya Nabi berkata begitu, wahai Mu'ad, jagalah betul lisan itu, jaga betul lisan. Minal waqi'ah, jangan sampai ngerasani. Jadi jangan sampai lisan ini ghibah. Fi ikhwanika, terhadap saudara-saudaramu, min hamalatil Quran, yaitu orang-orang yang hafil Quran, khosotan, khususnya. Ini hati-hati. Kenapa Nabi kok sampai menyinggung kepada masalah lisan? Jaga lisan, betul-betul jangan sampai ngerasani, bahkan ngomongi yang tidak pantas, khususnya terhadap orang-orang yang hafid Quran, orang-orang yang ahli Quran. Bagaimana ada yang tidak hafid tapi setiap hari bergelut dengan Quran, mengajarkan Quran, yang belajar Quran, itu namanya hafadzatul Quran, kamalatul Quran. Nah, jadi kan orang sekarang kan macam-macam kan, orang jeneng genah kalau sudah jelas-jelas belajar Quran, ya hafalan, ya, mulai jadi dicurigai, jadi disuudoni, alah paling hafal Quran, pengen jadi juara kan, hanya sebatas buru pahala, piala bukan pahala. Yang jadi belajar Quran, Al-Quran itu, belajar Al-Quran itu salah dapat pahala, salah pun dapat pahala, apalagi benar. Kalau benar 10 kali pahala, kalau salah tetap diganjar 1 kali. Jadi nggak ada salahnya belajar Al-Quran. Makanya Nabi menyinggung soal itu, hati-hati, jaga lisanmu, jangan sampai kau yang ngerasani, khususnya kepada saudara-saudaramu yang hafal Quran itu. Ya, hati-hati. Wahmil dzunubaka 'alaika, yes, dosamu kamu sanggo dewi lah, jangan kau timpakan kepada saudaramu. Wala tuhammilha 'alaihim, ini maksudnya. Wala tuzakki nafsaka bidzambihim, jangan kau membanggakan diri, membersihkan jiwamu, dengan mencela mereka. Jadi menganggap dirinya lebih baik, terus mencela mereka. Posisi kita merasa lebih sudah pas di posisi yang benar, sehingga memandang mereka di posisi yang salah. Ini nggak boleh. Wala tarfa' nafsaka 'alaihim biwadahim, dan jangan kau merasa tinggi, meninggikan dirimu melebihi mereka. Wala tadkhul amal dunya fi amal akhirah. Ini pesan Nabi nih, pesan Nabi kata Mu'ad. Jangan kau masukkan amalan-amalan duniawi kepada amalan-amalan akhirat. Nah, sifatnya dunia mulai lah surah sadek di supaya ben kayak akhirat nggak bisa. Wes gunane tung dengan selawat berat. Ya Allah, dicampur. Padahal ini yang Al-Quran nggak oleh. Ya kira nggak oleh. Wala tubtilu wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak itu dengan yang batil. Ya sudah, kalau memang kita masih melakukan hal batil, sudah, nggak usah kita campuri yang hak.
Wong wis ngenane ning kono dadak jadi kayak sholawatan. Sholawatan karo joget, ya Allah. Gitu. Mbah kayak sholawatan ini kan mungkin juga salah-salah. Artinya kan supaya ben diarani orang terlalu melenceng. Nenek sholawatan ini kan ben dikira ngono. Ini jenenge kan mencampur amalan dunia dengan amalan akhirat. Ada dalam Al-Quran disebutkan wa talbisul haqqa bil batil. Kalau hak jangan dicampur, jangan dicampur-campur dengan yang batil. Ini dawuh kanjeng Nabi, wala tara'i bi amalika. Jangan kamu pamer terhadap amalmu. Wala tatakabbar bi majlisika. Dan jangan sombong kamu ketika di majlis-majlis. Sudahlah, anggapan biasa aja sesama saudaramu ya biasa, nggak ada bedanya, nggak ada jenjang yang berbeda, sama saja. Likai yakhdar nas min su'i khalqika. Jangan kau sombong setiap di majlis-majlis itu agar orang-orang pada sungkan kepadamu. Bapaknya mentang-mentang wis mempunyai panggilan khusus, setiap majelis begitu salaman harus cium tangan, gak cium tangan suul adab. Ya kan, wis mempunyai ada rasa beda. Wala tunaji rijlan indaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.